Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahgus Maniti dengan NIM akhir 062 dari kelompok 10 Praktikum Penelitian Operasional 2. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 3 dan modul 4, yaitu perencanaan dan pengendalian kerja dan program dinamis. Nah, di sini langsung saja saya bacakan untuk soal yang pertama, yaitu UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Nah, di sini sudah ada gambar jalurnya, yang mana dari sini tuh ada pabriknya dan ini pedagang. Baik, langsung saja. Di sini kita akan menyelesaikan untuk soal yang pertama, yaitu soal satu, itu kita disuruh menggunakan metode forward pass. Jadi di sini kita akan memulai dari stage pertama, yaitu dari pabrik. Nah, untuk stage pertama ini kan dia tuh diawali dari pabrik. Jadi di sini kita masukkan pabrik. Nah, untuk ini tuh adalah tujuannya. Jadi kan di sini pabrik itu bisa ke dua tujuan, yaitu adalah kota satu dan kota dua. Jadi di sini kita masukkan kota satu. Dan di sini kita masukkan kota 2. Nah, untuk di bagian kolom ini kita masukkan jarak dari pabrik ke kota satu dan ini adalah jarak dari pabrik ke kota 2. Nah, untuk jaraknya kita bisa lihat dari gambar ini, yang dimana jarak dari pabrik ke kota satu itu 15 dan jarak dari pabrik ke kota 2 itu adalah 20. Nah, untuk F1 ini, itu kita lihat nilai terkecil dari eh, jarak antara pabrik ke kota satu atau dari pabrik ke kota 2. Nah, itu kan kalau dari yang paling kecil itu adalah 15. Jadi, atau kita bisa juga menuliskan dengan cara sama dengan lalu min dari ini sama ini. Lalu M. Nah, itu hasilnya adalah 15. Nah, untuk satu ini berarti itu merupakan kota satu. Karena 15 itu adalah jarak dari pabrik ke kota satu. Berarti di sini kita masukkan kota satu. Lanjut, kita masuk ke stage kedua. Nah, untuk stage kedua itu adalah bagian sini, yaitu bagian kota satu dan kota dua. Jadi di sini kita masukkan kota 1, lalu kota 2. Nah, untuk bagian sini itu adalah kota tujuannya, yang dimana kota satu ini dia bisa bertujuan ke kota 3 dan kota 4. Begitu juga dengan kota 2, dia bisa ke kota 3 dan kota 4. Jadi di sini kita masukkan itu kota 3 dan di sini itu kota 4. Untuk bagian di sini itu kita masukkan menggunakan rumus yang ini, yang dimana itu jarak dari kota satu ke kota 3 itu kita jumlahkan dengan nilai sebelumnya, yang dimana dari kota satu itu kan sebelum dari kota satu itu ada pabrik. Nah, jarak dari pabrik ke kota satu itu kan 15. Jadi nanti kita tambahkan dengan 15. Jadi di sini jarak dari dari kota satu ke kota 3 itu kan 20. Jadi kita tambah dengan 15. Jadi totalnya adalah 35. Nah, begitu juga dengan dari kota satu ke kota 4. Itu adalah kita tambahkan dari kota satu itu ke kota 4 itu adalah 24. Jadi kita tambahkan dengan 15. Sama dengan ada 39. Nah, begitu juga dengan yang kota 2. Dari kota 2 ke kota 3 itu kan jaraknya 22. Dan sebelum dari kota 2 itu ada dari pabrik. Jaraknya itu adalah 20. Jadi 22 kita tambah dengan 20. Jadi 42. Nah, begitu juga dengan ini. Dari jarak kota 2 ke kota 4 itu adalah 19 dan jarak sebelumnya itu adalah 20. Jadi 20 ditambah 19 itu adalah 39. Nah, untuk bagian kolom F2 ini sama seperti sebelumnya yaitu F1, kita akan memasukkan nilai minimum dari baris yang ini. Jadi, sini kita masukkan min dari ini. Dan untuk ke bawahnya itu tinggal kita drag. Jadi nilai terkecil dari antara kolom kota 3 dan kota 4. Nah, ini untuk X2-nya ini berarti kalau 35 itu adalah kota 3, sehingga di sini ada kota 3.
dan ini 39 itu adalah kota 4, jadi kita masukkan adalah kota 4. Nah, di sini lanjut kita ke stage ketiga, yang dimana di stage ketiga itu ada kota 4 dan kota 3. Di sini kita masukkan kota 3, lalu di sini ada kota 4. Nah, untuk bagian kolom F3 ini, itu kita tinggal jumlahkan hasil dari yang F2 ini, kita jumlahkan dengan jarak kota 3 ke yang selanjutnya, karena setelah kota 3 sama kota 4 itu adalah pedagang atau tujuannya, jadi jarak dari kota 3 ke pedagang itu kita jumlahkan dengan hasil dari F2 ini. Jadi 35 ditambah dengan 16 itu totalnya adalah 51. Dan dari kota 4 ini, tadi kan nilai terkecilnya itu adalah dari kota 4 itu adalah 39. Nah, sedangkan jarak dari kota 4 ke pedagang itu adalah 14. Jadi 39 ditambah 14 adalah 53. Dan untuk X3 ini kita masukkan adalah, dan untuk bagian X3 itu kita masukkan pedagang karena eh, itu selanjutnya itu adalah pedagang. Setelah tujuan dari kota 3 ke kota dari kota 3 dan kota 4 ini itu adalah pedagang. Jadi di sini kita masukkan pedagang. Nah, seterusnya kita akan memasukkan yaitu keputusan atau solusi optimalnya. Yang dimana di sini itu kita masukkan adalah sumbernya itu adalah pabrik. Nah, untuk X1 di sini kita lihat X1-nya itu adalah kota 1. Nah, untuk X2-nya, nah untuk melihat X2-nya kita bisa melihat di sini. Nah, di sini itu kan untuk X2-nya itu ada kota 3 dan kota 4. Dan kita lihat nih nilainya, itu yang paling kecil yang mana? Adalah 35, itu adalah kota 3. Jadi sehingga di sini tuh solusi optimalnya itu adalah kota 3. Begitu juga dengan yang stage ketiga atau X3, karena di sini sama-sama pedagang, dan walaupun nilainya berbeda, tapi kan sama-sama pedagang. Jadi di sini kita tinggal masukkan itu pedagang. Sehingga biaya distribusinya, itu adalah solusi optimal untuk biaya distribusinya, itu adalah 51 karena dari stage ketiga ini itu sudah sampai ke pedagang, itu adalah tujuannya. Jadi yang paling kecil itu adalah 51. Jadi di sini kita masukkan adalah 51. Nah, untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode critical path method agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, berikut adalah daftar aktivitas proyek. Nah, di sini sudah ada tabel daftar aktivitasnya, dan di sini kita disuruh untuk menentukan jalur kritis proyek itu menggunakan metode CPM atau Critical Path Method dan juga menghitung total waktu penyelesaian proyek. Nah, untuk soal yang ketiga, sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Nah, proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini kita juga disuruh menentukan jalur kritis proyek untuk itu menggunakan metode PERT dan menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal dari nomor 2 dan nomor 3 itu menggunakan software RStudio. Di sini saya sudah menuliskan sintaksnya. Yang pertama, di sini kita menuliskan sintaks library, yang mana kita untuk mendownload library terlebih dahulu. Di sini, langsung kita run dulu ini.
Nah, jika sudah, kita akan mendefinisikan aktivitas proyek dengan durasi dan dependensi. Di mana di sini kita memasukkan aktivitasnya. Tadi kan diketahui di tabelnya bahwa ada aktivitas A, B, C, D, E, sampai I. Dengan durasinya itu durasi untuk A itu 8, durasi untuk B 14, durasi untuk C itu 10, durasi D itu 18, dan seterusnya sampai durasi untuk I itu 7. Nah, di sini kita juga memasukkan eh, itu dari ini tuh untuk dari yang dimana tuh ini tuh bacanya dengan A itu ke B, A ke C, B ke D, dan juga hingga seterusnya itu H ke I sesuai dengan tabel yang diketahui di soal tadi. Nah, di sini kita akan membuat grafik dari dependensi aktivitas dengan menggunakan sintaks ini. Nah, di sini kenapa kita pakai true itu karena kita akan membuat grafik yang menunjukkan arah gitu. Nah, terus di sini juga kita selanjutnya menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang, yang dimana itu dari titik A ke titik I. Nah, selanjutnya kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur, yang mana di sini menggunakan sintaks ini. Lalu kita selanjutnya menentukan jalur kritis dengan jalur dengan durasinya yang terpanjang. Dan nanti kita akan tampilkan dalam bentuk grafik. Nah, di sini langsung saja kita run semuanya untuk melihat hasilnya. Nah, kita dapat lihat di sini hasilnya. Nah, ini untuk grafiknya. Melihat untuk grafiknya. Nah, di sini ada grafik jalur kritisnya, di mana itu dengan durasi yang terpanjang. Yang dimana di sini itu dari A itu dia ke B dulu, lalu ke D, ke E, ke F, ke H, lalu baru ke I. Waktu penyelesaiannya, total waktu penyelesaiannya atau total durasinya itu adalah 94 hari. Lanjut ke soal yang ketiga. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu menggunakan metode PERT atau PERT. Di sini, sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan data yang diketahui di soal ke sintaksnya. Tadi kan pada soal itu diketahui, di soal diketahui eh, aktivitasnya, waktu optimisnya, waktu yang paling mungkin, dan juga waktu pesimisnya. Nah, di sini kita akan masukkan aktivitasnya, yang mana tadi diketahui di soal, aktivitasnya itu dari A sampai H. Jadi kita masukkan ke sini, itu A, B, C, sampai H. Lalu di sini untuk waktu optimisnya, itu kita masukkan juga untuk waktu optimis dari A itu 6, dari B itu 8, dan juga seterusnya hingga H yaitu 4. Dan juga waktu paling mungkinnya juga kita masukkan ke sini. Lalu ini untuk waktu pesimisnya kita juga masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita akan menghitung waktu ekspektasi itu menggunakan rumus pernya. Di mana rumusnya itu adalah dari waktu optimis ini, kita tambah dengan 4 dikali dengan yang waktu paling mungkin atau durasi paling mungkin, ya, dan kita tambah dengan nilai waktu pesimis, dan kita bagi dengan 6. Nah, di sini soalnya kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitas yang dimana tadi diketahui di soal bahwa ada dari A ke B, B ke C, B ke D, C ke E, D ke E, hingga G ke H. Lalu selanjutnya kita akan membuat grafik proyeknya menggunakan, di sini juga menggunakan true karena kita akan melihat arahnya. Di sini juga selanjutnya kita menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Yang dimana itu jalur awalnya adalah dari A dan jalur akhirnya itu ke H. Dan ini sama seperti sintaks sebelumnya, yaitu kita akan menghitung durasi untuk setiap jalur dan juga menentukan jalur kritisnya atau jalur dengan durasi terpanjangnya dan menampilkan grafik dari jalur kritisnya tersebut. Di sini langsung saja kita run semuanya untuk melihat hasilnya.
Nah, di sini kita dapat lihat grafiknya yang dimana untuk jalur kritisnya itu dari A ke B, lalu B ke C, B ke C ke E ke F ke G, dan G ke H. Ini adalah jalur kritisnya atau jalur dengan durasi terpanjang. Nah, dengan total waktu pengerjaan atau total durasinya itu adalah 80,83 hari atau kita bisa bulatkan ke 81 hari. Baik, selanjutnya saya akan menyelesaikan soal kedua dan soal ketiga tadi menggunakan software selanjutnya yaitu software POMQM. Nah, di sini saya sudah membuka softwarenya. Nah, kalau sudah dibuka, itu kita tinggal pilih yang di modul 3 ini, kita pilih yang Project Management. Lalu kita pilih yang single time estimate. Nah, di sini tinggal kita masukkan judulnya bebas modul. Nah, di sini untuk number of activities-nya itu kita masukkan sesuai yang diketahui di soal. Nah, untuk soal nomor 2, tadi kan diketahui aktivitasnya itu dari A ke I. Nah, untuk dari A ke I itu totalnya adalah 9. Jadi di sini kita masukkan 9. Lalu kita pencet OK. Nah, untuk activity time-nya tinggal kita masukkan sesuai yang diketahui pada soal tadi yang dimana nih, yang durasi ini kita masukkan ke dalam yang tabel POMQM ini. Nah, jika sudah, kita akan masukkan predecessor-nya. Memang predecessor itu adalah yang pendahulu di sini. Kita masukkan pendahulu di sini. Misalnya dari sebelum B itu apa, sebelum C itu apa. Jadi di sini langsung saja kita masukkan. Jadi sebelum A itu karena nggak ada, jadi kita kosongkan. B itu ada A, lalu sebelum C itu juga ada A, lalu sebelum D itu ada B, lalu ada C, kalau dia dua, kita bikinnya ke predecessor selanjutnya, di sini ada C. Lalu sebelum E itu ada D, sebelum F itu ada E, sebelum G itu ada E juga, lalu sebelum H itu ada F sama G, lalu sebelum I ada H. Nah, jika sudah, kita tinggal pencet solve. Nah, di sini hasilnya itu sama seperti di RStudio tadi, yaitu total durasinya yaitu adalah 94 hari. Untuk melihat grafiknya, nah di sini kita langsung dapat hasilnya yaitu untuk jalur kritisnya adalah dari A ke B, lalu B ke D, D ke E ke F ke H, dan H ke I. Sama seperti di RStudio tadi. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Nah, untuk soal yang ketiga, itu kita tinggal pilih yang di menu ini, file, new, file, lalu pilih ya, ini, lalu kita pilih yang triple time S. Nah, di sini langsung kita masukkan. Nah, di sini sama seperti tadi, karena diketahui di soal yang ketiga, itu diketahui aktivitasnya itu dari A ke H, jadi totalnya 8. Jadi di sini kita masukkan totalnya adalah 8 atau number of activity-nya 8. Lalu kita pencet OK. Nah, di sini kita masukkan nilai-nilai yang diketahui di soal, yaitu diketahui pada tabel tadi adalah nilai optimis, nilai paling mungkin, dan nilai pesimis, dan juga prodesesornya. Nah, di sini hasil grafiknya itu dari A ke B, lalu B ke C, C ke E ke F, F ke G, dan G ke H. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya pada tugas mingguan pada modul 4, pada modul 3 dan modul 4 kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.